Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Melanjutkan kajian bab zakat dalam Bulughul Maram di kitab saya hadis nomor 501. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala laisa fil baqaril awamil shadaqatun, tidak ada kewajiban zakat pada unta yang sapi yang dipekerjakan. Ada zakat sapi kan, nah yang dizakati itu sapi yang diternakkan, bukan sapi yang dipekerjakan buat mengangkut air biasanya atau membajak tanah, ya, sawah dan tugas-tugas lainnya. Berikutnya dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu mal, siapa yang mengurus anak yatim yang memiliki harta, falyatajirlah, maka niagakanlah, golangkeun kalau kata orang Sunda. Wala yatrukhu, jangan mendiamkannya, hatta takulahu shadaqah, sehingga habis dimakan oleh zakat. Ini hadis menunjukkan bahwa meskipun anak yatim kalau masih anak-anak tidak terkena taklif, tapi hartanya tetap, ya, terkena kewajiban zakat. Tentunya kalau sudah nisab, kalau sudah haul. Kalau patokannya nisab 120 juta, berarti per bulan 10 juta, ya. Jadi zakatnya 120 juta teh kurang lebih 2 juta. Berapa ya? Mau dihitung lah. Jadi jangan sampai terus susut, ya. Tiap tahun dibayarkan zakat. Taruhlah misalkan selama 10 tahun itu kalau zakatnya sekitar 3 juta, terus saya habis sampai 30 juta. Nah, bagusnya tentu ini memperniagakan itu bukan berarti wajib. Yang wajibnya itu di hadis ini zakatnya, tapi jangan sampai habis dipakai zakat tanpa diniagakan. Kalau diniagakan kan jadi terus berkembang dan bertambah. Kalau diniagakan maka itu keuntungannya buat siapa? Kembali lagi ke hukum umum tentang syirkah, ya. Hartanya kan milik anak yatim, yang memperniagakannya kita, berarti 50-50, ya. Tidak sepenuhnya milik anak yatim dan tidak sepenuhnya milik yang mengelola, karena modalnya kan harta anak yatim. Berikutnya dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau satu kaum menyetorkan sedekah mereka atau zakat mereka, ya, ini menunjukkan
zakat itu boleh ya disetorkan ke amil. Apa kaitannya dengan hadis yang kemarin bahwa zakat harus diambil di tempat bekerjanya, di tempat airnya, di tempat ladangnya? Kaitannya transparansi, ya. Di tahap-tahap awal itu harus begitu, kedepannya boleh disetorkan, tapi tetap ada controlling, ya. Jangan sampai yang disetorkan dengan kenyataan itu beda. Kalau sekarang ada LHKPN, nah itu kan diteliti betul atau tidak. Masa LHKPN-nya 4 miliar, jam tangannya 1 miliar lebih. 4 juta, nah berarti gratifikasi. Netizen dia tuh lebih tajam daripada hakim. Kalau ada kaum yang menyetorkan zakat, Nabi berdoa, Allahumma sholli alaihim. Termasuk kepada Abdullah bin Abi Aufa, dalam riwayat lain Nabi mendoakannya, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ya. Anugerahkanlah sholawat. Sholawat itu keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan kepada mereka itu yang bayar zakat. Atau secara spesifik ala ali ibni Abi Aufa, kepada keluarga Ibnu Abi Aufa. Dalam riwayat lain, ada redaksi yang lain, ajarakallahu fi ma'atait wa barakalaka fi ma'abqait wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala pada apa yang kau berikan, memberikan berkah pada harta yang kau sisakan, dan menjadikannya bagi kamu sebagai pencuci dosa, penyuci kesalahan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi jangan mengambil zakatnya saja, tapi juga mendoakannya. Jangan kalah sama peminta-mintanya, dibere 1000 ge ngadoanan bekal 5 menit. Wah, sing dipanjangkeun yuswana, sing dilancarkeun rizkina gitu. Mun nya kitunya manehna heula meureun nu diijabah. Tapi enggak apa-apa, memang begitu adabnya, ya. Jadi bukan berarti terbatas Allahumma sholli alaihim saja, silakan boleh ditambah dengan doa-doa lainnya. Cuma intinya mendoakan sholawat, kesejahteraan, keselamatan buat yang bayar zakat. Kata Allah, inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menenteramkan mereka. Itu kan yang diharapkan dari pembayar zakat, itu ada ketentraman dari doa orang-orang yang soleh. Maka dari itu yang menerima zakat atau memungut zakat itu harus orang yang juga pantas untuk berdoa, ya. Jadi ustadz, ketua DKM, bendahara, pokok nama yang doanya si pembayar zakat yakin bakal diijabah, ya. Kalau kita didoakan punten ya, bukan merendahkan sama yang di jalan, ya. Panjangkeun yuswana, sing lancarkeun rizkina dan sebagainya, manehna oge kitu. Kita juga tidak terlalu yakin ya dengan doa mereka. Jadi harus betul-betul yang menenteramkan si pembayar zakat, doanya kemungkinan besar diijabah. Berikutnya dari Ali radhiyallahu an, annal Abbas radhiyallahu an sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla. Abbas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat bayar zakat sebelum jatuh wajib, sebelum nisab. Farakhasallahu fi dzalik,
lalu Nabi memberi rukhsah dalam hal itu. Seperti yang saya singgung di kajian bulan sebelumnya, kewajiban zakat profesi atau dagang atau zakat harta secara umum selain peternakan atau pertanian itu kan setahun ya. Kalau 1,5 juta 85 gram kurang lebih 120 juta, berarti hitungannya sebulan 10 juta. Boleh tidak dibayarnya dicicil tiap bulan? Boleh ya, daripada digebrokkeun berat ya. Jadi per bulan 250.000 diawalkan, itu boleh. Dan konteks Ibnu Abbas dalam riwayat Abbas ya, ayahnya Ibnu Abbas, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW asalnya meminjam unta. Kata Abbas, boleh enggak itu dihitung zakat saja? Kata Nabi, ya boleh 2 tahunan. Itu sampai ketika Umar bin Khattab menagih zakat, Abbas nggak mau bayar, kan udah. Lalu Umar lapor ke Nabi SAW, ini cina ada 3 orang yang nggak mau bayar zakat, 1 Khalid, 2 Abbas, 3 saya lupa lagi. Oh, kalau Khalid kan semua hartanya sudah diwakafkan. Kalau sudah diwakafkan nggak ada zakat. Ya, diwakafkan ke masjid, misalkan si peternakan itu atau pertanian itu, lahan pertanian itu nggak ada kewajiban zakat. Ada masjid teman pemiliknya. Yang kedua Abbas, Abbas mah udah cina, diambil 2 tahunan, jadi selama 2 tahun nggak usah ditagih zakat. Nah itu. Satu lagi kata Nabi, saya lupa lagi namanya. Dia miskin, diberi harta oleh Allah, wasilah nanti dikasih domba, kambing 1 oleh Nabi, lalu hartanya jadi banyak. Eta cenah udah tagih paksa ya, dia pembangkang zakat. Bagaimana kaitannya dengan zakat fitri? Nah itu juga yang kemudian dijadikan dalil ya oleh rekan-rekan kita yang membagikan zakat 2 hari sebelum Idul Fitri, sehari sebelum Idul Fitri, atau malamnya ke sana. Tapi secara jujur mereka juga mengakui dalam fikih mazhab Syafi'i tetap yang paling utama itu pada sholat subuh, karena itu kewajibannya di sana. Ya. Maksud saya, jadi saya pribadi kalau diajak sholat dulu zaman debat, zaman saya santri, masih sok aya perdebatan di RW nya, di kelurahan, ngobrolin zakat iraha lah tuh kudu debat geus puguh jelas gitu. Jelas itu argumentasinya begitu, ya kita begini, udahlah. Darek debat ge memeh debat geus nyaho kasimpulanna. Itu persoalan seperti itu, persoalan fikih yang memang ada kelonggaran. Ya. Makanya dulu MUI juga mengeluarkan fatwa kan, ketika COVID, zakat sebaiknya dibagikan, zakat fitri ya, dibagikan sehari 2 hari atau bahkan seminggu sebelum Lebaran. Nyangke pas Lebaran beak, jadi keneh kehet. Padahal ketentuannya zakat fitri itu nanti kita bahas ya, itu diutamakan bagi hari H Lebaran agar fakir miskin merasakan kebutuhannya terpenuhi pada hari H Lebaran. Berikutnya dari Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqal laisa fi maduna khamsi awaqin minal warik shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham, 5 uqiyah berarti 200 dirham. Ini sudah kita bahas dulu. 200 dirham itu kalau sekarang perak nggak bisa dijadikan standar karena harganya yang jatuh. Ya. Tetap standar makan emas. Cuma standar zaman Nabi dulu dirham itu uang Persia, kalau dinar uang Romawi.
Kalau di Arab sendiri nggak pakai dinar dirham, langsung jual beli barter, ya. Kalau bahasa di surat Yusuf ada bidoah. Bidoah itu barang-barang yang biasa dijadikan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Perak, dirham dan dinar itu bedanya 10. Ya, jadi 1 dinar 10 dirham. Kalau ini 200 dirham berarti 20 dinar, dan 20 dinar kita sudah hitung kemarin 85 gram emas, karena 1 dinarnya 4,25 gram emas. Walaisa fi maduna khamsi daudin minal ibli shadaqah, dan tidak ada kewajiban zakat bagi yang punya ternaknya kurang dari 5 unta. Tapi kita sudah pernah bahas di awal, kecuali illa an yasha'al musaddiqu, kalau yang punya kecuali yang pembayar zakatnya mau, saya mau mengeluarkan saja, ya silakan diambil. Dari 5 unta itu kan 1 kambing, dia baru punya 4, biarlah nih 1 kambing. 1 kambing misalkan harganya sekarang 5 juta, terima saja nggak apa-apa, dihitung sebagai sedekah biasa. Walaisa fi maduna khamsati ausukin minat tamri sedekah, dan tidak ada kewajiban zakat bagi yang kurmanya kurang dari 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok, kalau dikali 2,5 berarti kurang lebih 75 gram, 75 kurang hitung atuh, si salah. ...150 jauh-jauh 75. 150 kilogram, kalau dikali 5 berarti 750 kilogram, 7 kintal setengah. Itu kalau standar 2,5 kilo. Tapi kan standar so itu beda-beda, ya. Jika seperti saya kemarin bahas, sasiuk sabaraha liter, beda-beda gitu. Aya sisiuk nu leutik, aya sisiuk nu gede, ngan jelas malah sisiuk saember. Saember berapa liter beda-beda, cuma yang jelas saember mual sajolang, ya. Sajolang berapa liter beda-beda. Dulu kan belum zaman metrologi itu, belum zaman liter, belum zaman kilo, ya. Eta panggul ta saso, 1 so itu ngarawu ku siku. Nah gini, ngarawu korma sampai ini sikut. Nah begini, bukan begini, begini. Ya itu tergantung tangannya kan. Nah berdasarkan penelitian para ulama, 1 so itu ada juga yang minimalnya 2. Kalau 2 kilo berarti 120 dikali 5 berarti sekitar 600, ya. Maka dari itu secara umum, ya, 650 kilogram atau 6 kintal setengah. Jadi bedanya kalau untuk nisab kan lebih aman yang minimal. Kalau untuk zakat fitri yang lebih aman yang maksimal. Jadi jangan ambil yang 2 kilo, lebih baik yang 2,5 kilo. Kalau untuk nisab lebih baik kan yang minimal 6 kintal setengah, bukan 7 kintal setengah. Jadi sudah wajib zakat. Khawatir kalau ditetapkan terlalu tinggi, padahal ini sebenarnya sudah wajib zakat lalu tidak dikeluarkan zakat, seperti itu. Kayak buka saum dengan sahur. Kalau sahur lebih baik ikhtiyatnya itu dikurangi, jangan dilebihkan. Kalau buka saum lebih baik ikhtiyatnya atau sholat dilebihkan daripada kurang gitu. Nah itu jadwal subuh itu jadwal sholat, bukan jadwal imsak, ya. Itu sudah ikhtiyatnya dilebihkan.
Rata-rata 3 menit. Jadi kalau sekarang 4,4 lebih 3 menit, itu hitungan aslinya 4 jam 4 lebih sekian detik. Ya, jadi lamun dek sahur ikhtiat nanti dikurangi harusnya. Jadi bukan jam 4 lebih 3, tapi jam 4 kurang 2 atau kurang 3. Matakna benar kolot baheula imsak 10 menit. Ya, 10 menit sebelum adzan geus berhenti sahur. Ya. Sirinu nya saya nu maot asa ambulan. Tapi itu kenang-kenangan RRI ya. Khas. Nah, itu juga jadi filosofinya atau fikihnya kenapa zakat pertanian ini kok ngambilnya yang minimal, karena untuk nisab lebih baik ngambil yang minimal 6,5 kintal ya. Kalau kurang dari 6,5 kintal maka tidak wajib zakat. Kemudian disebutkan di hadis berikutnya, laisa fi ma dumna khamsati ausukin min tamrin wala habbin shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat bagi yang kurang dari 5 wasak kurma atau biji-bijian. Biji-bijiannya diurang naon beas ya. Gandum, suuk, kacang dan sebagainya. Wa an Salim ibni Abdullah Nabi radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqatis sama'u wal uyun, pada ladang yang diairi oleh air hujan atau air dari mata air, au kana asarian, atau asari itu air dari dalam tanah. Ini juga sawah kan caina teh geus aya dina taneuh. Makanya kalau ngabangun digali aya caian kan ya, sawah mah udah sedot lila ngagarikeun caina. Dan biasanya airnya sumur teh rada kiruh karena pengaruh dari pepelakan dari tanam-tanaman ya. Itu namanya asari ya. Al-usru 1/10 berarti 10% air hujan, air mata air dari gunung ya, siga di gunung-gunung kan teu kudu dicebor tapi airnya senantiasa ada halodo oge. Wa fi masuqiya bin nadhi, dan yang disirami dengan an-nadhi. An-nadhi itu unta pembawa air. Lain nama make sibal, make jet pump ya, make truk pengangkut air. Nisful usri, zakatnya setengah dari 1/10 berarti 5%. Dalam riwayat lain au kana ba'lan, atau ladang biasa yang pokoknya kita tidak mengeluarkan tenaga dan modal lagi untuk menyirami. Al-usru itu 1/10, 10%. Wa fi masuqiya bis sawani, sawani itu kendaraan-kendaraan pengangkut air, awin nadhi tadi unta pengangkut air, nisful usri 5%. Wa Nabi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahumma la ta'khudha fi shadaqah. Nabi berpesan kepada Abu Musa dan Mu'adz ketika beliau berdua diutus ke Yaman, termasuk nanti Ali yang diutus ke Yaman, tapi beda tempat. Dikirim Mu'adz karena di Yaman itu kan basicnya ahli kitab Kristen. Abraha kan, Abraha tetidinya. Abraha itu yang menumpas Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud itu yang membantai kaum Kristen. Tapi Kristen anu tauhid ya. Di parit-parit itu Ashabul Ukhdud. Jadi karena basicnya di Yaman orang-orang Kristen, dikirimkan ustad-ustad nu jaradi gitu. Lain ustad nu anyar lulus di pesantren SCG, tapi ustad-ustad nu jaradi. Dan nasihat pesan Nabi kepada Abu Musa dan Mu'adz,
kalian jangan mengambil zakat ladang atau kebun kecuali dari 4 jenis ini. Asyair, gandum syair, wal hintoh sama gandum juga. Meureun aya nama beas Pandan Wangi, beas Rojolele, naon deui beas Cianjur, beas anu jang diabetes naon beas naon anu rasaan amis, beas itu jenis-jenis kan beras. Wazabib, zabib itu anggur kering, ya. Watamr dan kurma. Jadi yang kena kewajiban zakat ladang atau kebun itu ini. Para ulama sepakat, bukan berarti hanya 4 ini, atau yang semisalnya, istilahnya yang bisa ditakar. 6,5 kintal, nu bisa ditakar, bisa diukur 6,5 kintal atau sejumlah itu. Walidaraqutni an Mu'ad radhiyallahu an qol fa amal kitha, adapun bonteng, wal bitih semangka, war rumman delima, wal qasab dan bambu, faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa khodrowat atau sayur-sayuran itu tidak terkena kewajiban zakat sawah, zakat ladang, zakat kebun, ya. Karena khodrowat itu walau alam, ya, susah nimbangna, susah ngumpulkeunana, dikumpulkeun sapoe 20 ge kaburu buruk. Ya, maka dari itu kan langsung dijual, langsung dikonsumsi. Meski kata para ulama kalau memang bisa, ya, diproses zakatnya, berarti proses. Ini fikihnya ya kayak bambu, kumaha ngukur kiloana, kibikan, ya, bambu, kayu, ya. Saya pernah ditanya, saya cenah abdi gaduh kebon albasiah, jati we sawar da jati macan aya sepanenna, albasiah ya kumaha ngukurna, zakat dagang we da hese ngukur 6,5 kintal albasiah menjakat dagang we. Zakat harta secara umum. Zakat dagang itu berarti dihitung nilai transaksi, nilai barang dalam 1 tahun sampai enggak 120 juta. Kalau sampai berarti dikeluarkan zakatnya. Kemudian cara menarik zakatnya, wa an Sahli bin Abi Hathmata radhiyallahu an qol amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudu, apabila kalian mengira, menaksir, silahkan ambil, wada'u thuluth, tapi sisakan 1/3. Fa in lam tad'u thuluth fada'ur rubu', kalau tidak 1/3, 1/4. Ya. Dalam hadis berikutnya Atta bin Usaid radhiyallahu an qol amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasul inab kama yukhrasun nakhlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami anggur ditaksir sebagaimana kurma, wa tu'khadhu zakatuhu zabiban, dan boleh diambil zakatnya yang kering, yang basahnya tidak diambilnya yang keringnya saja. Ini menunjukkan bahwa ngitung zakat tidak harus akurat, ya, pakai kiloan, dihitung semua. Bisa dengan cara ditaksir, dan penaksir insya Allah cara rago lah, mendekati akurat. Contoh penaksir itu di saya ada 2 orang, kan situ aksana tukang bongkaran unggul, Pak, ieu sabaraheun, ya, sakitu jutaan. Dihitung pas dibongkar benar, ya, termasuk ngabangun ieu kira-kira sabaraheun.
mun standar laki sakitueun tuh mendekati akurat ya. Penaksir dan beliau kemana-mana bagian ngitung ya. Jadi menaksir nilai berapa nanti barang yang turun dan dijual hasilnya berapa, itu mendekati akurat. Nah dalam zakat pertanian perkebunan pun gak harus dihitung semuanya, bisa cukup dengan ditaksir, tapi dari taksiran itu harus dikurangi 1/4 atau 1/3 untuk kemungkinan tadi teh naon margin error ya, mendina survei mah margin error jeung error kabeh survei. Jadi untuk mengurangi margin error itu dikurangi 1/3 atau 1/4. Misalkan ditaksir nih ini jatuhnya 5 misalkan 8 kintal, berarti zakatnya sakitu, nah dikurangi 1/3. Misalkan zakatnya kurang lebih ini 10 juta, nah berarti yang ditariknya 7 juta atau 7,5 juta, 1/4 atau 1/3 dikurangi, jangan saklek 10 juta. Berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW menuntun seorang anak perempuan yang di tangannya ada gelang emas ya, anak perempuan kan namanya juga. Faqala laha, Nabi tanya, atu'tina zakat hada, kamu sudah mengeluarkan zakat emas ini enggak? Ibunya asumsi ada budak leutik mah teu keuna kewajiban zakat. Iya, zakat harta itu bukan ke masalah orangnya tapi ke hartanya. Najan budak leutik ai make emas mah tetap terkena kewajiban zakat. Qalat la, belum. Qala, kata Nabi, ayasurruki an yusawwirakillah bima yaumal qiyamah siwaraini minnar. Apakah kamu senang kalau putri kamu nanti dipakaikan 2 gelang api neraka pada hari kiamat? Fa'alqathuma, lalu kemudian dilepas ya, tidak dipakai lagi. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna kanat talbasu audohan, Ummu Salamah memakai perhiasan dari perak, walau alam apakah kongkorong atau gelang. Maaf nih, audohan asalnya dari perak, tapi ini kebetulan min dhahab, dari emas ya. Faqalat ya Rasulullah akan zunhu, apakah ini termasuk kanzun? Kanzun itu harta yang haram, harta simpanan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Kata Nabi, idza addaiti zakatahu falaisa bikanzin, kalau kamu menunaikan zakatnya maka itu tidak termasuk kanzun, tidak termasuk harta yang haram. Ini jadi dalil bahwa perhiasan pun harus ditunaikan zakatnya. Meski nanti ada 2 madhab. Madhab yang pertama, maksud hadis ini mengingatkan emas dan perak itu ada kewajiban zakat. Bukan berarti emas yang dipakai kemudian harus dikeluarkan zakat. Kembali lagi ke hukum nisab. Kalau memang sudah nisab, jadi kalau diringkas, ini sudah dikeluarkan zakatnya belum? Sudah nisab belum? Sudah tapi belum. Nah gitu. Maksud hadis ini itu mazhab yang pertama. Jadi zakat perhiasan dihitung secara umum dengan emas-emas yang lain. Nah mazhab yang kedua, dan ini yang lebih hati-hati, lebih ihtiyat. Karena Nabi langsung menunjuk, dan kita yakin ya jaranglah nu make emas gelang 85 gram beurateuing ya. Paling 10 gram. Jadi meskipun kurang dari nisab, Nabi menyuruh untuk dikeluarkan zakatnya. Maka dari itu nanti dibedakan, ada zakat perhiasan, ada zakat simpanan, ada zakat uang, ada zakat perhiasan. Dinar dirham yang disimpan mas sebagai tabungan, ari mas sebagai perhiasan, karena memang wujudnya dinar uang emas, kalau ini perhiasan digelang dipakai, itu lebih selamat. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh ya, haram. Ibu-ibu yang pakai perhiasan sebelum dipakai dikeluarkan dulu zakatnya.
Berikutnya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqah minal ladzina 'uddu lil bai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari yang kami siapkan untuk diperjualbelikan. Ini sudah saya singgung kemarin ya, mohon maaf sebagian ulama salfok dengan hadis ini sehingga menyimpulkan berarti memeh dagang teh barang yang akan diperjualkan itu dihitung dulu harga modalnya, harga belinya berapa, baru keluarkan zakat dulu sebelum dagang. Padahal hadis ini kalau dilihat secara utuh yang lengkapnya, Samurah bin Jundub sedang menjelaskan mana yang terkena kewajiban zakat, mana yang tidak. Kata Samurah, yang terkena kewajiban zakat yang diperjualbelikan, yang kami sediakan untuk diperjualbelikan. Tapi barang yang tidak kami sediakan untuk diperjualbelikan tidak terkena kewajiban zakat. Mobil bapak, mobilnya mobil operasional, itu tidak dihitung. Mun bapak kelontongan berarti yang dihitung beas ya. Barang-barang yang diperjualbelikan, mobilnya, HP-na, kalkulatorna, atau tokonya itu nggak usah dihitung. Itu sudah di sini. Tidak sedang menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari harga beli atau dari modal. Ya kembali lagi, yang namanya zakat harta itu dihitung dari harta. Ya, harta perdagangan kita berarti dari mulai laba yang masuk ke kita, yang kedua nilai barang yang ada di toko tapi yang milik kita, ya bukan yang milik orang lain demi HP, ya. Kemudian piutang, utang yang ada di luar. Jadi kalaupun itu barang kita tapi masih utang, potong saja, ya potong saja karena masih utang, masih harus dibayar, dikalikan 2,5%. Ya. Dan berlaku nisab. Nisab itu kan kemarin 85 gram emas. Kalau sekarang 1,5 juta kurang lebih 120 juta. Artinya sebulan 10 juta. Apakah nilai transaksi ya laba barang yang kita miliki dalam satu bulannya sampai 10 juta? Mohon maaf ya, bukan saya merendahkan. Tukang dagang jajanan anak-anak di sekolah, setahu saya dan mual nepi atuh sabulan 10 juta banyak munnya nepi gitu wah meureun geus gara rinding ya. Itu mereka terkena kewajiban zakat. Tapi kalau kepake fikih yang tadi memeh dagang can puguh batina geus ngitung zakatna ya. Saya punya jamaah yang sekarang jadi marbot, dulunya tukang gorengan, nah aja teu dagang deh, beuki naik beuki lieur Ustaz, segala nararai hari ditaikeun ngararambek cenah. Abdi teh cenah balanya teh usah 200.000 unggal dagang teh 150-200.000 lah. Jang sapoeun dagang teh. Tapi dapat 250 saja susah. Yang boga batu 50.000 teh gitu. Komo nepikeun ka 300.000 susah. Jadi kan mun 100 ada tukang gorengan pasti beak-beak atau mulai barang mestok gitu. Jadi kalau sehari 100.000 berarti sebulan 3 juta itu kena kewajiban zakat. Ya. Hemat saya itu fikih jumhur seperti itu yang lebih maslahat. Ya. Dan dihitungnya kemampuan nisab dalam 1 tahun kan. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa fir rikaz al-khumus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam rikaz harta karun itu ada kewajiban 1/5 20%. Lebih jelasnya di hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait seseorang yang menemukan harta terpendam di satu bangunan roboh. In wajadtahu fi qaryatin maskunah fa'arifu. Kalau kamu menemukannya di satu kampung yang berpenghuni, laporkan ke penduduk kampung itu milik siapa ini. Laporkan ke Pak RT.
Nah di Indonesia mah ada berpenghuni. Laporkan ke Pak RT, insya Allah dicokot ke Pak RT. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunah, tapi kalau kamu menemukannya di kampung yang tidak berpenghuni, fa fihi wa fir rikaz al-khumus, maka itulah berlaku rikaz, harta temuan berlaku 20%. Terakhir Bilal bin Harits menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin al-qabaliyah as-shadaqah, mengambil zakat dari barang tambang di daerah Qobaliyah. Ta ini tah NU Persis Muhammadiyah baroga tambang kade ta zakatna. Itu berlaku kecuali kalau tambangnya langsung yang dipegang oleh negara, yang kaitannya wakaf tadi itu nggak ada kewajiban zakat dan memang eta nage milik negara. Kalaupun ada zakat ya zakat perusahaan balik deui ka umat ka rakyat. Sekian yang bisa kita bahas seputar fikih zakat yang ada dalam hadis-hadis di Bulughul Maram. Semuanya sudah terbahas ya. Zakat harta mulai dari zakat simpanan, zakat perhiasan, zakat dagang, peternakan, pertanian, perkebunan, barang tambang, harta karun, profesi, ada 8 zakat harta itu. Nanti satu lagi zakat fitri engkewe lebaran ya dibahas. Bisi ngebahas ayeuna asadek lebaran. Mangga pilih aya nu bade naroskeun. Moal aya yang ditaragi zakat ya. Ibu-ibu mulai ibu-ibu mau satu mau maksa. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.